Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fi din, a'azzanallahu wa iyyakum. Di dalam Al-Quran terdapat surah yang namanya surah Al-Baqarah, yakni surah kedua dari kitab suci kaum muslimin. Tahukah Anda dari mana asal penyamaan surah Al-Baqarah tersebut? Penamaan surah Al-Baqarah diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini yang bercerita tentang perintah Allah kepada umatnya Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Maka Banu Israel berkata, "Atattakhiduna huzwa." Apakah kamu menjadikan kami sebagai bahan olokan, sebagai ejek-ejekan? Kemudian Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang bodoh." Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda kisah di balik ayat ini? Jadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang yang sangat-sangat kaya, akan tetapi dia tidak punya anak. Dia tidak punya pewaris selain keponakannya, salah seorang dari ponakannya. Akan tetapi ponakannya ini punya sifat yang tercela, yakni terburu-buru, tidak sabaran. Akhirnya karena tidak sabar lagi menunggu untuk mendapatkan warisan yang sangat banyak, pamannya tersebut dibunuh, yang kaya tadi dibunuh, supaya dia segera mendapatkan harta warisan. Dan mayatnya dibawa ke depan rumah salah seorang dari kalangan Banu Israel, dari kalangan mereka. Keesokan harinya, mayat itu pun ditemukan di depan rumah orang tadi. Akhirnya, sang ponakan yang dia yang membunuh kemudian membawa mayat tadi ke depan rumah orang itu menuduh penghuni rumah tersebut sebagai pembunuh pamannya. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka sampai hampir saling bunuh. Sudah saling membawa senjata masing-masing. Maka datanglah orang-orang bijak dan orang-orang yang berkuasa di tempat itu kepada mereka dan berkata, ya, di antara kalian masih ada Nabi Allah, utusan Allah, yakni Nabi Musa. Kenapa kalian harus sampai berbunuh-bunuhan seperti ini? Kenapa kalian tidak mendatangi Nabi Musa dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa? Maka kedua pihak ini pun mengikuti saran tersebut. Mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan meminta petunjuk. Maka Allah pun kemudian menurunkan petunjuknya kepada Nabi Musa, seperti yang kita bacakan dalam ayat yang tadi. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya, tapi dasar kaumnya Nabi Musa ini, Bani Israel ini, orang yang suka yang ngeyel gitu. Maka mereka berkata, "Atattakhiduna huzwa?" Apakah kamu menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Kami datang minta fatwa tentang, ya, meminta keputusan Anda sebagai seorang hakim, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah, lalu Anda menyuruh kami untuk memotong seekor sapi, menyembelih seekor sapi. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dia berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi bagian atau golongan orang-orang yang bodoh. Kemudian mereka bertanya lagi. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata lagi kepada Nabi Musa, ya, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami apa itu, sapi apa yang dimaksud.
Maka Nabi Musa berkata, qala innahu yaqul, dia berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratun la faridu wala bikr, sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak juga muda, awanun baina dzalik, ya, di antaranya. Kemudian Nabi Musa menegaskan, faf'alu ma tu'marun, coba lakukan saja apa yang diperintahkan kepada kalian, lakukan. Tapi mereka tidak melakukannya. Ya. Mereka tidak mencukupkan diri dengan itu. Mereka kemudian bertanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Dia bilang, mereka mengatakan, wahai Musa, minta kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami warna sapinya apa. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launaha tasurrun nadhirin. Lalu Nabi Musa menjawab bahwa sapi itu adalah sapi yang berwarna kuning, kuningnya kuning tua, dan barang siapa yang melihatnya dia akan senang melihatnya. Tapi harusnya mereka langsung melakukan. Akan tetapi ternyata mereka tidak mencukupkan diri sampai di situ. Bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata lagi, coba wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami sapi itu seperti apa, karena masih samar bagi kami, belum jelas, kata mereka. Semoga ketika Tuhanmu sudah menjelaskan, maka kami akan mendapatkan petunjuk. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Nabi Musa kemudian menjelaskan bahwasanya Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa sapi yang dimaksud adalah sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk mengairi sawah, tidak ada cacatnya, dan tidak ada belang-belang pada sapi itu. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka berkata, sekarang wahai Musa, kamu telah datang dengan petunjuk, dengan kebenaran. Maka mereka pun menyembelih sapi tersebut, dan hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya. Kenapa mereka hampir tidak bisa menyembelihnya? Dalam kisah tersebut, ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari jalur Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai ke Ibnu Sirin dari Ubaidah As-Salmani, dikisahkan bahwasannya ketika selesai perbincangan atau diskusi tersebut, maka mereka pun pergi mencari sapi yang dimaksud. Tapi ternyata sapi dengan spesifikasi seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa itu hampir tidak ada, ya, kecuali seekor sapi milik seseorang yang dia tidak punya sapi yang lain kecuali sapi itu. Ya, dalam sebuah riwayat, dalam riwayatnya Ibnu Abi Hatim tadi dari Ibnu Sirin dari Ubaidah As-Salmani disebutkan milik seorang laki-laki. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan milik seorang nenek tua yang memelihara anak yatim yang tidak memiliki sapi yang lain kecuali sapi itu. Maka ketika orang ini tahu bahwasannya tidak ada sapi lain kecuali sapinya yang memiliki spesifikasi khusus seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka orang ini ya dibikin mahal, ya, menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Ya, kata laki-laki tersebut, saya tidak akan menjual sapi ini, ya, kecuali dengan harga seharga emas yang meliputi semua kulitnya. Ya, bagaimana banyaknya emas yang menutupi seekor sapi itu, segitulah harganya. Ya, mahal sekali. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan minta fatwa lagi, wahai Nabi Musa, ini mahal sekali. Ya, mahal sekali. Apa kata Nabi Musa? Ya, saya sudah bilang, ya, faf'alu ma tu'marun, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, tapi kalian terlalu banyak bertanya. Ya, akhirnya dengan pertanyaan itu kalian dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang mau tidak mau Anda harus beli, harus menembus sapi tersebut. Akhirnya mereka pun membeli sapi itu, kemudian disembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulna idribuhu bi ba'dihha. Maka Allah pun memerintahkan mereka untuk mengambil bagian dari
tubuh sapi tersebut dan dipukulkan ke mayat tadi, maka Allah pun menghidupkan mayat tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa berakal, bisa berpikir. Maka ketika dipukulkan daging tadi, daging sapi tersebut ke tubuh mayat tadi, maka Allah menghidupkan mayat tersebut. Kemudian ditanya, siapa yang membunuhmu? Maka sang mayat tadi mengatakan, yang membunuh saya adalah dia, ponakannya yang datang kepada Nabi Musa dan pura-pura mengadu tentang terbunuhnya pamannya. Ternyata dia yang melakukannya. Maka setelah itu mayat itu pun kembali mati dan sang ponakan tadi tidak diberikan sepeser pun dari harta warisan paman yang telah dibunuhnya tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kata para ulama banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya adalah ya, bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, maka seseorang tidak diperbolehkan memberat-beratkan dirinya untuk melakukan satu ibadah. Kata para ulama, ketika orang tadi disuruh untuk menyembelih sapi saja, maka seandainya dia melakukannya pada saat itu, maka dia bisa mendapatkan sapi yang mana saja, tidak sulit bagi dia. Selesai persoalan, selesailah tugasnya dia. Akan tetapi karena terus bertanya sampai ya sedetail itu, akhirnya mereka berat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka tidak boleh seseorang muslim memberat-beratkan dirinya untuk melakukan ibadah yang tidak disyariatkan kepada dia. Ya, termasuk di antara memberat-beratkan diri ya adalah ketika banyak bertanya tentang persoalan-persoalan yang tidak perlu. Hal ini pernah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad farada 'alaikumul hajj." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji bagi kalian. Ada orang yang kemudian berdiri bertanya, "Ya Rasulullah, akullaan?" Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami wajib untuk berhaji? Ya. Rasulullah diam, tidak menjawab. Sampai orang itu mengulangi pertanyaannya 3 kali. "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami wajib berhaji?" 3 kali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau saya mengatakan iya, maka wajib bagi kalian, berat. Kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ya. Dzaruni ma taraktukum. Ya, tinggalkanlah aku terhadap apa yang aku ajarkan, tinggalkan kepada kalian. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang untuk kalian tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, tidak boleh seseorang memberat-beratkan dirinya dalam ya, beribadah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernazar untuk melakukan haji dengan berjalan kaki. Sudah tua orang ini, sudah renta, tidak mampu lagi berjalan jauh, tapi dia memaksakan dirinya. Akhirnya dia minta bantuan kedua orang anaknya untuk dipapah, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya, Rasulullah lihat, "Mahadha, ini kenapa orang ini seperti ini?" Maka diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwasannya orang ini bernazar demikian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha laghaniyun an ta'dhibi hadza bi nafsihi." Sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap penyiksaan orang ini terhadap dirinya sendiri. Maka orang itu disuruh untuk berkendara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan haji. "La tushaddidu ala anfusikum fashaddadallahu alaikum." Jangan kalian berat-beratkan diri kalian dengan ibadah yang tidak diperintahkan untuk kalian. Maka Allah pun memperberat kalian, betul-betul memperberat kalian. Ya. Bahkan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak bisa sholat berdiri, maka sholat duduk, kata Rasulullah. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Inilah Islam, agama yang mudah, maka jangan dipersulit ya dengan imajinasi kita, dengan karangan-karangan kita sendiri dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.